Ini adalah pelajaran buat kita semua, terlebih lagi buat orang tua ya. Ketika kita membaca surat terakhir yang ditulis oleh YBR ditujukan kepada mamanya, saya sebetulnya tidak bisa membayangkan bagaimana seorang ibu membaca surat itu. Apakah ada rasa pastinya kepedihan yang luar biasa, mungkin juga penyesalan yang luar biasa. Sebagai orang tua, coping mechanism atau bagaimana mereka juga harus bertahan melalui semua ini, Mbak Sani, dan pelajaran untuk orang-orang tua lainnya, bagaimana? Iya, yang saya sedihkan kadang-kadang ya, ketika anak ini mau bercurhat kepada orang tua tuh menghakimi anak. Mengatakan anak lebay lah, mengatakan anak tuh kadang-kadang karena mungkin malas, padahal anak ini mungkin mengalami depresi misalnya. Nah ini yang menurut saya seringkali orang tua mengabaikan hal itu. Mereka kadang-kadang tidak melihat anak itu sebagai sesosok orang yang berhak untuk mencurahkan perasaannya, bahkan abai. Dan ketika orang tua abai dan tidak peka terhadap emosi anak, itu menjadi salah satu pintu depresi pada anak. Nah ini orang tua yang tidak menyadari hal itu. Nah ketika memang terjadi kasus akhirnya anak menjadi korban struktur yang atau keluarga yang gagal, fungsi pemerintah yang juga gagal, maka memang orang tua harus berintrospeksi diri sebenarnya. Bagaimana akhirnya mungkin juga anak-anak itu kan figur yang sebenarnya dia itu masih kecil tapi orang tua kadang-kadang tidak menganggap. Nah ini sebenarnya orang tua, yuk mari kita introspeksi. Kalau ada anak 1, 2, 3, mari kita punya kehangatan di dalam hubungan berkualitas pada anak. Walaupun sesibuk apapun, yuk luangkan dong waktu untuk bertanya. Dan ketika anak sudah mengatakan emosinya, divalidasi. Oh, kamu berat ya hari ini. Oh, kamu sedih ya. Bukan berarti kamu lebay. Gitu aja kamu marah misalnya. Ini yang menurut saya menyakitkan begitu. Nah, ketika hal ini terjadi, maka orang tuh bisa dianggap gagal menurut saya dalam memahami perasaan anak. Nah, bagaimana ketika sudah terjadi? Ya, marilah kita bersama-sama berintrospeksi, punya coping mechanism. Jangan menyalahkan anak, jangan menyalahkan perasaan anak. Tapi marilah kita sekarang berintrospeksi, membangun lagi mekanisme untuk bisa bertahan dengan kejadian seperti ini. Biasanya ada dukungan keluarga lain yang membuat diri orang tua itu menjadi lebih kuat secara mental. Jangan lupa datang ke profesional kalau memang ada. Atau mungkin ada tokoh-tokoh spiritual yang bisa menenangkan. Yang pasti orang tua ini dalam berkabung tetap harus punya ketahanan mental agar dia tetap bertahan hidup. Karena menurut saya itu adalah kewajiban kita untuk membangun ketahanan apapun penderitaan yang menerpa kita. Oke, terima kasih Mbak Sani. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.